Setelah elemen-elemen ini kita pilih, kalian sendirilah yang menentukan actionnya, mau melakukan apa. Tapi sebelum kita lakukan action, kita konsolok dulu deh. Sebenarnya kalau kita tuliskan seperti ini aja, apa sih yang dihasilkan sama jQuery-nya? Jadi kita lakukan konsolok semua ya. Lakukan hal yang sama hingga menjadi seperti ini. Pastikan penulisannya benar, konsolok, buka, tutup, lalu di dalamnya objek selektornya. Kalau teman-teman save, kita bisa lihat hasil yang dikembalikan sama jQuery. Berbeda jauh sama JavaScript. Ini untuk selektor span dengan ID text. Kalau untuk yang ini selektor P, hampir semua P akan diambil terus dibungkus di dalam sebuah objek. Untuk bagian kelas juga diambil kelas title yang ada di dalam elemen H3. Dan kalau teman-teman buka, di sini ada banyak informasi mengenai elemen tersebut. Dan kalau teman-teman seleksi, kita dapat selektornya tuh kelihatan. Jadi ini hanya sekedar konsolok, kita bisa ngelihat hasil elemennya. Sebenarnya ketika kita milih, dapat nggak sih elemennya? Tentu hasilnya berhasil, dan pastikan di dalam konsol tidak ada error. Tentu kalau teman-teman melakukan manipulasi terus error, teman-teman bisa lakukan konsolok untuk melakukan debugging. Oke, kita lanjut lagi ke inti tugas kita. Seperti di video sebelumnya, kita sudah melakukan fungsi text untuk mengubah sebuah tulisan. Kita bisa lakukan action dengan metode text, terus kita tulis hello world tanpa ada konsolok. Kita langsung aja kita lihat hasilnya, maka secara otomatis tulisan jQuery-nya berubah menjadi word. Data HTML-nya sudah berubah sesuai dengan tulisan yang kita set di dalam metode text. Itu untuk yang pertama. Terus untuk seluruh elemen P, kita mau lakukan apa? Misalnya di sini saya mau berikan sebuah warna background pakai fungsi CSS. Kita sambung dengan titik, nama metodenya CSS. Lalu di dalam fungsi CSS ada parameter yang wajib kita masukkan. Yang pertama property, lalu value-nya apa. Nama propertinya seperti di dalam CSS, tapi kalau nama propertinya lebih dari 2 kata, kita tulis camel case seperti ini. Background, color, value-nya apa? Kita tulis, saya mau warnanya salmon. Kita hilangkan konsolnya, kita tulis seperti ini. Tolong carikan semua elemen P di dalam HTML-nya, kasih CSS, CSS-nya background color, warnanya salmon. Kalau teman-teman lihat, semua P akan diambil sama jQuery, dan jQuery akan melakukan manipulasi dengan memberikan warna CSS. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kalian ingin bagian footer untuk paragrafnya warnanya beda, warnanya bukan salmon. Nah, disitulah selektor footer ini bekerja. Kita tampilin, kita lakukan action dengan action yang sama, yaitu jalankan metode CSS. Backgroundnya kita atur, kita copy aja, kita tentukan di bagian footer. Khusus untuk P, kita mau kalau untuk yang P bagian footer, warna backgroundnya aqua. Teman-teman bisa lihat hasilnya, keren sekali. Sekarang otomatis paragraf yang hanya di dalam footer sudah berubah menjadi warna biru. Terus ada kelas title, mau dikasih CSS apa nih? Tentu CSS-nya tidak hanya background color, kalian bisa memasukkan properti CSS lainnya. Misalnya saya mau kelas title. Kelas title itu untuk yang ini H3, dia akan ambil sebanyak apapun, nanti jQuery akan ngumpulin di satu objek. Terus kalau sudah dapat, kalian bisa lakukan sesuatu, kita panggil CSS-nya, kita kasih apa nih? Misalnya text transform. Ingat, bentuknya camel case kalau properti CSS-nya lebih dari 2 kata. Kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi uppercase. Kita lihat hasilnya, tidak berubah teman-teman. Ada yang salah. Kita coba lihat kodenya. Ya jelas salah. Kita nulisnya text transform, bukan text transform. Jadi pastikan penulisannya sama.
dan benar. Pasti teman-teman sudah benar, cuma saya yang error. Dan hasilnya sekarang semua judul title bentuk tulisannya uppercase atau huruf kapital semua. Jadi bagaimana teman-teman? Keren ya si jQuery ini. Jadi dari kode-kode ini sebenarnya kalian sudah bisa membuat sesuatu yang sangat menarik dan interaktif. Intinya ikuti terus kelas jQuery-nya. Semoga teman-teman paham. Jadi itu dia untuk video kali ini. Kalian sudah berhasil memilih beberapa elemen dan melakukan action-action tertentu. Saya pamit dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.